Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila dari kelas BK1B. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Konsep manusia dalam pandangan Islam adalah konsep sentral bagi setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dalam materialnya. Agar konsep manusia yang kita bangun bukan semata-mata merupakan konsep yang spekulatif, maka kita harus bertanya pada zat yang mencipta dan memahami manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Al-Quran. Lewat Al-Quran, Allah memberikan rahasia-rahasia tentang manusia. Secara etimologi, istilah manusia di dalam Al-Quran ada 4 yang digunakan, yakni Al-Ihsan, Al-Bashar, Bani Adam, Az-Zuriyat Adam, Al-Nas, para ahli kerohanian Islam, atau lebih populer para ahli ilmu tasawuf. Memandang manusia bukan sekedar makhluk lahir yang berakal, tetapi manusia merupakan seseorang hamba Allah Ta'ala yang memiliki 2 dimensi lahiriah dan batiniah. Berbicara masalah pertumbuhan dan perkembangan, kata kunci utama adalah perubahan. Perubahan dalam diri manusia terdiri atas perubahan kualitas akibat dari perubahan psikis, dan perubahan kuantitatif sebagai akibat dari perubahan fisik. Yang selanjutnya ialah asal-usul manusia. Menurut kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Hijr ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah kepada Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat, kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ungkapan ilmiah dari Al-Quran dan hadis 15 abad Islam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ jasad manusia. Yang selanjutnya ialah potensi manusia. Quran Surat Al-A'raf ayat 179, ayat tersebut menjelaskan tentang bahaya bagi orang-orang yang tidak mempergunakan potensi yang dimilikinya seperti pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang diberikan, yaitu pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran. Yang ketiga, Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban manusia atas potensi yang dimilikinya. Yang keempat, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78 yang menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang diberikan. Yang kelima ialah Quran Surat As-Sajdah ayat 9 yang menjelaskan tentang perintah mensyukuri potensi yang diberikan. Yang terakhir ialah Quran Surat Al-Muluk ayat 23. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang diberikan. Yang selanjutnya ialah kelemahan manusia. 1. Manusia itu suka membantah, terungkap dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Yang kedua, manusia itu bersifat lemah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, manusia itu zolim dan bodoh. Hal ini terungkap dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Yang keempat, manusia itu kikir. Hal ini juga terungkap dalam Quran Surat Al-Isra ayat 100. Yang kelima, mencintai kehidupan dunia. Hal ini juga terungkap dalam Surat Al-Qiyamah ayat 20. Yang keenam, manusia suka melampaui batas. Terungkap dalam Quran Surat ke-6 di Al-Alaq. Yang ketujuh, manusia kadang malas berbuat baik. Hal ini terungkap dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 21. Yang kedelapan, manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Hal ini terungkap dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah manusia sering tergesa-gesa. Hal ini terungkap dalam Al-Quran Surat Al-An-Nabiyah ayat 37. Yang selanjutnya ialah kelebihan manusia. Yang pertama, dijadikan oleh Allah sebagai khalifah wakil di bumi, terdapat dalam surat kedua ayat 30 dan surat ke-6 ayat 122. Tentu penunjukan ini menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kelebihan yang banyak. Yang kedua, dimuliakan Allah dan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, terdapat dalam surat ke-17 ayat 70. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah diberi alat indera dan akal, terdapat dalam surat ke-16 ayat 78 dan surat ke-30 ayat 8. Karena diberi akal itulah, maka manusia harus mempertanggungjawabkan segala keputusannya. Yang keempat ialah tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk lain. Dan diberi rezeki terdapat dalam surat ke-70 ayat 10. Dan selanjutnya memiliki proses regenerasi yang teratur melalui perkawinan. Lembaga perkawinan tidak diberikan kepada selain manusia.
Yang selanjutnya atau yang terakhir, diberi daya berusaha dan usahanya dihargai. Terdapat dalam surat ke-53 ayat 79. Yang terakhir ialah sifat manusia. Yang pertama, lemah. Terdapat dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua, lalai. Sesuai dengan firman Allah Al-A'raf ayat 146. Yang selanjutnya ialah bodoh. Terdapat juga dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Yang selanjutnya, zolim. Terdapat dalam firman Allah Quran Surat Ibrahim ayat 34. Yang selanjutnya ialah pelupa. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 83. Ingkar terdapat dalam Surat Al-Adiyat ayat 6. Kikir terdapat dalam Al-Isra ayat 100. Serakah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 96. Pamer terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 66. Takut terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tidak percaya diri dan ragu-ragu terdapat dalam Al-Baqarah ayat 147. Mudah terpedaya terdapat pada Quran Surat Al-Infitar ayat 6. Khawatir dan bersedih terdapat dalam Al-Baqarah ayat 62. Suka tergesa-gesa terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 11. Suka bermain-main dan bersenda gurau terdapat dalam Al-A'raf ayat 51. Berputus asa terdapat dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 49. Kufur nikmat terdapat dalam Surat Al-Zukhruf ayat 15. Menuruti prasangka terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 36. Selalu berangan-angan terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 14. Berlaku tidak adil atau curang terdapat dalam Surat Hud ayat 85. Tidak pernah merasa puas terdapat dalam Al-Waqiah ayat 55. Suka berdebat terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 176. Suka membuat kerusakan terdapat dalam Ali Imran ayat 64. Suka meremehkan terdapat dalam Al-Waqiah ayat 81. Menghitung rezeki terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 18. Selanjutnya mencampur aduk yang hak dan yang batil terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 71. Yang selanjutnya suka mengejek dan berolok-olok terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 65. Yang selanjutnya mengambil hak orang lain terdapat dalam At-Taubah ayat 34. Dan yang terakhir ialah berlebih-lebihan hingga melampaui batas terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 6. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.